Mesin saja itu. Banyak. Bunuh dia. Tinggal. Bunuh. Lubang Buaya, saksi bisu pembantaian para jenderal pada 30 September 1965. Dalam tragedi itu, 7 pahlawan revolusi yang gugur dibuang ke dalam sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sebelum peristiwa 30 September 1965, PKI telah melakukan beberapa persiapan, yaitu melatih pemuda rakyat dan Kirawani. Kemudian menyebarkan desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang akan berebut kekuasaan pemerintahan. Ajun Komisaris Besar Polisi Purna Wirawan Sukitman adalah saksi sejarah terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia G30S-PKI dan penemu lokasi pembuangan jenazah para jenderal pahlawan revolusi Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lantas seperti apakah sejatinya kisah kekejian PKI menurut kesaksian Sukitman? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Berbekal ijazah sekolah rakyat, Sukitman merantau ke Jakarta hendak mengadu nasib. Dari Cimanggu, Pelabuhan Ratu, ia menuju ke rumah kakaknya yang bekerja di Pegadaian Salemba. Cita-citanya menjadi seorang polisi. Ketika mendaftar, seperti ditulis Sri Mulyani Sugiarto dalam peranan anggota Polri, agen polisi tingkat 2 Sukitman 1995. Nomor pendaftarannya telah habis. Sukitman tak menyerah kepada petugas. Ia mengaku berasal dari kampung, sebuah pelosok yang sangat jauh dari Jakarta. Ia pun akhirnya dapat mengikuti tes dan diterima masuk Sekolah Polisi Negara SPN di Keramat Jati pada 1 Januari 1963. Sukitman dilantik sebagai agen polisi tingkat 2, pangkat terendah dalam kepolisian saat itu. Meskipun demikian, ia tetap berbangga hati. Menjadi seorang polisi yang gagah lengkap dengan senjata dan sepatu tinggi, ucapnya seperti dikutip Sri Mulyani Sugiarto. Sukitman pertama kali bertugas di seksi 7 Kebayoran, Jakarta, tepatnya sekitar Jalan Iskandar Shah. Sebagai anggota Perintis Sabara, ia biasa berpatroli di sekitar daerah Blok M memakai sepeda Ponix. Sebelum lulus dari SPN, ia juga sempat dilibatkan dalam pengamanan Asian Games 1962 di Senayan. Menjelang malam 1 Oktober 1965, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sukitman dan para polisi lainnya mengikuti apel di markas seksi 8. Mereka seperti biasa dibekali atau dipesani oleh komandan peleton mereka, Brigadir Polisi Abdul Salam, untuk senantiasa waspada. Bersama agen polisi Sutarso, sejak pukul 21.00 mereka berpatroli dengan sepeda ke seputaran Blok M hingga pukul 00. Tidak terjadi sesuatu hal yang mencurigakan atau tetap aman-aman saja, tulis Sri Mulyani mengutip Sukitman. Setelah berpatroli, mereka kembali ke posnya. Menjelang subuh, sambil terus berjaga dan waspada, Sukitman mengelap sepedanya. Sukitman ini memang rajin banget ngebersihin sepedanya, kata Sutarso. Ketika sedang mengelap sepeda itulah Sukitman
mendengar suara tembakan dari arah utara, daerah Jalan Trunojoyo, sekitar markas besar Angkatan Kepolisian atau Mabak yang sekarang bernama Mabes Polri. Meski tidak terlalu yakin suara tembakan dari sekitar Mabak, tapi Sukitman tetap memeriksanya. "So, saya akan cek dulu, mungkin Mabak diserang," ujar Sukitman kepada kawannya sambil bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan yang berani menyerang Mabak. Ia pun segera meluncur dengan terburu-buru tanpa sempat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Meski suara tembakan terus terdengar dan semakin kerap, namun tak membuatnya gentar. Sukitman terus melaju mendekati sumber tembakan. Saat kayuhan kini semakin cepat, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok bersenjata di sekitar Jalan Hasanuddin 53 Blok M. Waktu itu ia tidak tahu jika dirinya dihentikan di sekitar rumah Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan. "Berhenti, turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan," perintah salah seorang pengadang. Sukitman segera diseret ke dalam mobil. Kedua tangannya diikat dan matanya ditutup. Sementara sepeda dan senjata direbut, ia kemudian dibawa ke lubang buaya. Menggunakan mobil yang berbeda, kelompok bersenjata juga membawa jenazah Brigjen DI Panjaitan. Penyerangan itu dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo, anggota Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, pimpinan Kolonel Abdul Latif. Mereka tak hanya membunuh Brigjen DI Panjaitan, tapi juga menewaskan keponakannya. Setelah tiba di lubang buaya, ia mendengar salah seorang dari kelompok bersenjata itu berkata, "Yani wis dipateni. Yani sudah dibunuh." Sebagaimana perkiraan Sukitman, Yani yang mereka maksud adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Dalam keremangan subuh, ia melihat korban penculikan yang masih hidup dianiaya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala terlebih dahulu, lalu diberondong peluru. Sambil berteriak, "Ganyang Kabir, kapitalis birokrat," satu persatu korban penculikan mereka habisi. Sukitman bergidik, kengerian menjalari sekujur tubuhnya. Dalam benaknya terbayang bahwa ia hanya menunggu giliran. Menurut pengakuan Ishak Bahar kepada Tirto, Sukitman awalnya memang akan turut dibunuh, namun dicegah oleh dirinya. "Tidak boleh nih, orang ini tidak apa-apa," ucap mantan pasukan Cakra Birawa itu yang juga berada di area lubang buaya. Senjata Sukitman yang telah patah mereka kembalikan. Lalu ia disuruh naik jeep yang biasa dipakai Letkol Untung dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena kelelahan, Sukitman tertidur di bawah sebuah truk di pangkalan udara tersebut saking letihnya. Suara tembakan bersahutan hanya terdengar sayup dan tak mampu membangunkannya. Saat terjaga, pasukan telah berganti. Bukan lagi kelompok yang membawanya ke lubang buaya. Pada Jumat pagi menjelang subuh, kepada pasukan baru itu, ia mengaku dirinya adalah polisi yang dibawa pasukan penculik dari Kebayoran. Ia tak bisa memastikan siapa saja orang-orang yang diculik dan dibunuh di lubang buaya.
Sukitman hanya bisa menginformasikan bahwa mereka yang dihabisi adalah orang-orang yang diteriaki kabir oleh para pembunuhnya. Polisi berpangkat rendah itu kemudian dibawa ke markas resimen Cakrabirawa. Malam minggu saya diperiksa oleh Letnan Kolonel namanya Ali Ebram, kata Sukitman. Kepada perwira intelijen Cakrabirawa yang sempat bertugas di Banteng Riders Jawa Tengah itu, ia berkisah. Sukitman menuturkan apa yang ia lihat dan alami sejak malam Jumat saat dirinya tengah berjaga di posnya. Ketika cerita sampai kepada Jenderal Bintang 2 yang dianiaya dan dibunuh, Ali Ebram berseru sambil menggebrak meja, "Itu bapak saya!" Dari sana Sukitman baru tahu bahwa Jenderal Bintang 2 itu adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman, asisten intelijen Ahmad Yani seperti Ali Ebram. Siswondo Parman juga berasal dari Jawa Tengah. Malam itu, Sukitman tidur di markas resimen Cakrabirawa. Esok paginya, ia dibawa ke Kodam Jaya untuk bertemu dengan Pangdam Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Selanjutnya, ia dibawa ke Cijantung dan bertemu Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Setelah itu, ia membantu RPKAD menemukan sumur maut, kuburan para jenderal dan perwira Angkatan Darat. Pada zaman Orde Baru, dalam sebuah wawancara di TVRI pada acara Gema Pancasila, Sarwo Edi Wibowo menyebut Sukitman berjasa dalam menemukan para korban penculikan gerakan 30 September. Seingat Sukitman, wawancara itu tayang pada 6 Oktober 1980. "Kok kamu belum disekolah-sekolahkan?" tanya Sarwo Edi Wibowo saat bertemu Sukitman pada 1982. Sebagai orang kecil yang berpangkat rendah, Sukitman hanya bisa tersenyum. Setelah itu, Sarwo Edi Wibowo menulis surat kepada Kapolri Jenderal Awaludin Jamin. Atas bantuan Sarwo Edi Wibowo, pada Agustus 1982, Sukitman akhirnya dimasukkan ke sekolah calon perwira atau Secapa Polri. Selama 4 bulan di Sukabumi, pada awal 1983, Sukitman ditempatkan di Brigade Motor. Dan saat pensiun pada 1998, pangkatnya adalah Ajun Komisaris Polisi yang setara dengan Letnan Kolonel Kepolisian. Di Kota Depok, pada 13 Agustus 2007, tepat 14 tahun yang lalu, polisi asal Sukabumi yang menjadi saksi pembantaian di lubang buaya itu menggembuskan nafas terakhirnya. Itulah tadi sederet kesaksian Sukitman mengenai pembantaian di lubang buaya kepada para jenderal-jenderal. Semoga almarhumah para pahlawan revolusi dan seluruh pejuang tanah air diberikan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin, amin. Bagaimana tanggapan Anda semua? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel.